Nah, tadi Mas Bedu nanya ke Zahra. Jelas, Zahra nggak tahu jawabannya. Silakan Mas Bedu nanya langsung ke Mama. Nanya naon? Tuh, Mas Bedu. Betul mah, ada orang yang rajin ibadah tapi dia merugi. Apa ada orang seperti itu mah? Dia namanya muflis. Orang muflis. M-U-P-L-I-S. Oh, Muflis. muflis. Orang yang merugi. Oh, Masya Allah. Ibadahnya rajin, tapi ada sesuatu yang menghancurkan pahala ibadah. Ya Allah. Silakan deh mah kalau gitu mah pencerahannya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadahnya rajin tapi dia merugi. Merugi. Kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan tujuannya dua. Yang pertama buat ibadah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua buat bermuamalah, khalifatullah fil ardh. Wakil Allah di muka bumi. Nah, yang namanya amal soleh realisasi daripada iman. Di mana ayat dimanapun ada amanu pasti nyambung wa amilus sholihat. Karena iman tidak bisa berdiri sendiri, tapi nyambung dengan amal soleh. Kalau dia mengaku orang yang beriman, pasti beramal soleh. Tuh, itu maksudnya. Kita diperintahkan oleh Allah satu dengan yang lain saling menjaga. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahwaikum. Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara, keluarga. Kalau ada yang bertikai, islahkan, damaikan mereka. Masya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Jadi kalau seandainya kita ini satu dengan yang lain menyatu, emang itu yang dikehendaki oleh Allah. Sampai Rasulullah SAW bersabda, al muslim wal muslim kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'don. Al muslim wal muslim kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'don. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dijalin dari jemarinya. Kenapa? Contoh dalam hidup kita kehidupan. Manusia ini tidak sama. Lihat bentuk jari jemari. Tingginya beda, gendutnya beda. Dijalin. Artinya siapapun Anda yang kaya, yang miskin, pejabat maupun rakyat. Orang kota, orang kampung menjalin begini. Ini saudara. Bangunan. Ada pondasi, batu kali, ada semen, ada batu kerikil, terus diairin gorojog, bikin pondasi. Kemudian juga hebel atau batako atau bata merah disusun. Tiap tiang-tiang ini pakai behel. Masya Allah. Ada ukuran 7, ada ukuran 8, 10, 12, 26. Tergantung kebutuhan kita. Ada yang disusun hebel. Ada yang 7 cm, 10 cm tergantung kebutuhan kita. Iya, mah. Di atas lagi pakai Balok. besi balok. Namanya selup. Selup. Iya. Menyatukan tiang dengan tiang, dijalin ini besi dengan besi. Jadi kuat. Itulah yang Rasul ajarkan. Percontohan kita satu dengan yang lain. Ibarat bangunan yang satu dengan yang lain saling mengunci, saling membutuhkan. Masya Allah. Selesai dibangun, diplester. Cuman dengan pasir, semen, air. Diaci, semen doang sama air. Dicat. Yang kelihatan apanya coba? Cat. Artinya dalam kita mengarungi hidup dalam kehidupan, jangan menonjolkan ini. Saya lu batu kali, kalau nggak ada saya nggak kuat. Saya besi, kalau saya nggak ada nggak kuat. Saya batu bata, kalau nggak ada saya nggak kuat. Salah. Siapapun itu, apapun fungsi Anda, yang penting saling berpegangan tangan, yang nilai kita hanya Allah. Jangan pengen lihat oleh manusia. Nah, survei membuktikan di masyarakat zaman sekarang kita hidup di zaman fitnah. Fitnah sana, fitnah sini, ujian sana, ujian sini. Kadang-kadang berat, kadang-kadang orang normal mikir, kenapa kok zamannya kayak zaman edan? Ya Allah. Sekarang banyak orang benar dianggap salah. Banyak orang salah dianggap benar. Masya Allah, kadang-kadang hukum tidak berlaku dengan adil. Sesuai dengan selera yang memberikan hukuman. Ini yang disebut dengan zaman fitnah. Rasul pun bersabda kepada para sahabat, tahukah kalian
Ada orang yang muflis. Kata sahabat, tahu orang yang nggak punya duit, nggak punya harta itu orang yang bangkrut, yang rugi. Rasul bilang bukan. Dalam Islam orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang rugi, ketika mereka mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, bawa pahala yang banyak. Pahala haji, pahala umroh, pahala zakat, pahala sedekah, pahala ngaji, baca Quran, pahala ibadah, sholat malam, sholat rawatib dan seterusnya. Semua banyak pahalanya. Ternyata datang orang-orang sekelilingnya tuh, pada datang orang-orang. Sakit hati sama dia. Dia nyakitin saya. Dia ngambil hak saya. Ya Allah. Dia mengurangi takaran. Dia ngomongin saya. Dia menyakiti saya. Dia melukai perasaan saya. Dia menghina saya. Inilah orang yang muflis. Ya Allah, hati-hati. Mamah yakin kita beribadah banyak, dikumpulkan sedikit demi sedikit, itu ibarat kayu bakar kering, nyakitin orang, melukai perasaan orang, orang tersinggung, terluka dengan kalimat kita, dengan gerakan kita. Rasul mengatakan ibarat api neraka yang meluap-luap. Ya Allah. Pertanyaannya, masih tersisakah kayu bakar kering dimakan api yang meluap-luap? Apa habis? Habis Habis. juga abu. Hati-hati. Terbakar. Itulah ibadah banyak tapi rugi. Iya, mudah-mudahan aja ya. Kita tidak termasuk golongan orang-orang yang muflis ya, Mas. Ya. Ibadahnya rajin tapi merugi karena banyak orang yang disakiti perasaannya, Betul. hatinya. Jangan menyakiti siapapun. Jangan menyakiti siapapun. Baik, Mama. Nanti kita lanjutkan kembali tausiah Mama Dede tentang rajin ibadah tapi merugi. Waduh, hati-hati di introspeksi diri. Jangan-jangan saya dan juga mungkin jamaah di rumah. Kita akan kembali lagi setelah ini. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.